selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Capricorn ya di minggu kedua bulan Juli 2025. Oke, buat para Capricorn, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini. Mari kita lihat kira-kira ada apa aja sih di minggu keduanya seorang Capricorn di Juli 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Bisa banget personal reading sama aku melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Aduh, terbang kartunya. Jatuh. Oke, buat Capricorn. Oh ya teman-teman, sorry ya, suaraku serak. Serak, kenapa tuh serak kak? Sebenarnya ini bukan serak yang gimana-gimana ya. Serak flu, ditambah juga aku baru bangun tidur. Jadi gimana gitu suaranya ya. Sorry banget ya kalau agak kecil gitu, karena kayaknya aku masih nggak bisa ngegas gitu ya. Masih yang gitu. Baru aja ya berusaha untuk mengumpulkan nyawa gitu. Baru bangun tidur langsung reading nggak tuh, karena ada hal yang harus aku kejar hari ini. Oke, langsung aja buat Capricorn, ada apa aja di minggu kedua Capricorn. Nah ini bagus nih, ada uang. Wah, Capri pasti suka kan. Ini kan elemen kamu ya, tanah, koin, pentacles nih. Ada hal-hal yang akan terkait dengan uang dan keluarga ya. Apakah kamu akan terima warisan, uang dan keluarga kan? Cuma warisan kah Capri? Atau kalau nggak berkaitan dengan warisan berarti kamu seorang sandwich generation ya. Berarti kamu yang akan membiayai keluarga dengan uang kamu gitu. Antara dua aja. Karena di sini berkaitan dengan family tradition gitu. Tradisi di keluarga kamu apa sih? Kebanyakannya kalau kamu seorang yang tajir di sini, kemungkinan ya mungkin tradisinya bagi-bagi warisan kan, ada ya yang kayak gitu ya. Nanti kamu PT ini buat kamu ya, nanti tanah di sini buat kamu ya, rumah kamu buat kamu gitu. Rumah kamu buat kamu, rumah ini buat kamu. Aduh salah sebut. Ribet gitu. Tradisi bagi-bagi warisan saking tajirnya keluarganya. Atau bisa jadi kamu golongan Capri yang kedua, yang dimana di sini bukan bagi-bagi warisan tapi bagi-bagi beban ya. Kamu dapat bagian tuh kayak Capri kata orang tuamu kan, nanti kamu biaya adikmu ya gitu, ini adikmu nanti bayar ini bayar itu ya. Atau Capri nanti uang listrik mama kamu ya, kirim jatah bulanan juga jangan lupa ke mama. Nah udah ya. Jadi itu tradisi keluarga ya. Ada hal-hal yang akan kamu ikuti tentang tradisi keluargamu di minggu kedua ini yang berkaitan dengan uang. Bisa jadi ya dua tipe Capri tadi ya. Kalau nggak terima warisan ya kamu dibagikan beban gitu. Lalu yang kedua, tapi aku lihat apapun ya di minggu kedua ini, memang ada hal-hal yang akan bikin perasaan kamu tuh jadi tertekan. Kalau aku lihat beberapa masalah datang secara bersamaan, dan ini akan ngebuat seorang Capri menjadi sangat lelah. Tapi tenang, apapun itu akan ada solusinya, resolusinya di minggu kedua ini ya. Memang Capri juga cukup dikelilingi oleh orang-orang yang kalau aku bilang ya ini cukup toksik. Kenapa? Karena kamu akan menerima di minggu kedua ini semacam kritik-kritik gitu loh dari orang-orang terdekat kamu. Ya modusnya sih ini kritik yang membangun ya buat kamu, katanya kayak gitu. Cuma setelah didengerin lagi nantinya kok menjatuhkan ya. Nah itu, kamu akan menerima beberapa kritik-kritik yang over gitu. Bahkan bukan terkesan membangun, terkesan menjatuhkan kamu gitu. Dan kenapa dibilang menjatuhkan kak? Karena kritiknya ya udah membangun sama sekali enggak, malahan akan bikin kamu jadi pesimis. Kalau aku lihat kayak gitu ya. Kritik-kritik akan membuat seseorang jadi pesimis, jadi nggak percaya dengan kemampuannya ya, dengan apa sih lagi istilahnya, dengan situasi kehidupannya sendiri. Jadi dia jadi nggak yakin dengan apa-apa yang lagi dia usahakan, seperti itu. Oke, jadi
beberapa orang juga cukup manipulatif sama kamu di minggu kedua ini, makanya ya hati-hati kamu. Dan aku lihat soal kondisi kesehatan ada yang menurun di minggu kedua ini. Capri, jaga kondisi kesehatanmu ya. Bertahan kayak kondisinya kayak udah bertahan aja kalau aku lihat di sini ya. Tapi ada dua potensi sih di sini tentang sakit ini ya. Bisa sakit, aduh sorry masih serak suaraku. Bisa sakit yang sakit hati, bisa sakit secara fisik. Kamu sakit hati nggak dengan seseorang? Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan sakit hati, ada slow healing ya di minggu kedua ini. Ada hal-hal yang kayak masalah tuh datang secara bersamaan ya. Ada hal-hal yang masih sulit dirubah tentang masalah yang bikin kamu tertekan tadi. Terus hati-hati, kamu juga rawan untuk membuat kesalahan di minggu kedua ini ya. Jangan terlalu cuek Capri, belajarlah dari masa lalu gitu, agar kesalahan yang sama tidak terulang lagi. Lalu di minggu kedua ini juga adanya tentang ketidakjujuran seseorang terhadap kamu dan ketidakbertanggungjawaban, ketidakadilan diberikan seseorang terhadap kamu atau dari kamunya mungkin. Tapi aku ya, selama yang aku tahu Capri itu orangnya bertanggung jawab loh ya. Jadi kayak fair orangnya ya. Iya enggak gitu. Dan di sini aku rasa ini yang diberikan orang lain terhadap kamu ya. Terus juga ada hal-hal yang akan bertepuk sebelah tangan di minggu kedua ini ya. Jadi untuk apapun yang berkaitan dengan cinta, kamu ekspektasimu jangan terlalu tinggi dulu di minggu kedua ini, karena bisa hancur sejadi-jadinya. Karena yang kamu harapkan bertepuk sebelah tangan ya. Masih belum padu, masih kayak gini tuh perasaannya cie. Dan kamu juga akan terkait dengan yang namanya orang masa lalu Capri ini. Orang masa lalu, nostalgia masa lalu ya. Ada dua pilihan. Kalau nggak ini ada orang lain yang ngungkit-ngungkit masa lalu kamu terus kamu keinget lagi, atau bisa jadi memang orang masa lalu itu kembali ke kamu di minggu kedua ini. Dan soal perasaan ya, nih aku nggak tahu kenapa sih kamu kok ngerasa tertekan, ngerasa gelisah dan overly emosional gitu. Apakah karena menerima kritik-kritik yang nggak sesuai dengan kenyataan? Bisa jadi ya. Selanjutnya mari kita lihat, nah apa pesan dari semesta buat Capricorn di minggu kedua Juli 2025. Yang pertama, kamu dipesankan katanya coba buat keputusanmu dan take action gitu ya. Apapun yang menjadi keputusanmu, lakukan dengan penuh percaya diri. Oke, jadi nggak ada hal-hal yang wah udah dibuat keputusan terus aku takut, aku nggak berani. No ya. Lalu yang kedua di sini kamu juga dipesankan dalam melakukan sesuatu apapun itu, coba lihat dari berbagai perspektif gitu ya. Pikirkan segala sesuatunya dari berbagai perspektif gitu, dari berbagai atau dari semua perspektif kayak gitu. Jadi akan ada penilaian yang istilahnya balance ya. Jangan hanya memandang sesuatu dari satu sisi doang. Lalu yang ketiga di sini kamu juga dipesankan katanya coba gunakan dynamic energimu ya sebagai pemimpin itu, yang kamu itu jiwa leadershipnya tinggi banget di sini, itu gunakan dengan sebaik-baiknya ya untuk bisa meraih kesuksesannya kamu dan perkembangan hidupmu seperti itu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Capri di minggu kedua ya, bulan Juli. Kamu energi paling kuat langsung aja ya. Kamu bisa terkoneksi dengan Gemini, Libra, Aquarius, ada Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, lalu ada ini Libra dan Gemini lagi, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Capricorn.